Oke, mari kita bahas selanjutnya yaitu tentang mapping cache memory dengan model asosiatif mapping atau pemetaan asosiatif ya. Jadi mapping asosiatif ini itu bertujuan mengatasi kekurangan pada direct mapping atau pemetaan langsung dengan cara mengizinkan setiap blok memori utama atau main memory untuk dimuatkan ke sembarang saluran. Jadi ketika ada transfer dari main memory ke cache memory, itu bisa ditransfer melalui saluran manapun apapun. Kalau tadi di direct mapping itu sudah ditentukan saluran tertentu, misalnya saluran X, saluran Y dan sebagainya misalnya ya. Kalau di associative mapping itu menggunakan atau mengizinkan setiap blok memori untuk dimuatkan atau ditransfer melalui saluran cache manapun atau apapun sembarang ya. Oke, kemudian kalau tadi di direct mapping itu tidak fleksibel, kalau di associative mapping itu lebih fleksibel ya. Jadi terdapat fleksibilitas penggantian blok ketika blok baru dibaca ke dalam cache karena bisa sembarang ya salurannya ya. Dengan kalimat lain, mapping setiap blok dapat dilakukan secara fleksibel atau tidak terikat pada nomor lain tertentu. Kemudian dengan associative mapping ini dapat mengatasi masalah tracing. Tracing itu apa tadi sudah disebutkan. Jika proses menghabiskan waktu banyak untuk paging daripada eksekusi, maka itu disebut tracing ya. Proses sibuk untuk melakukan swap in swap out. Kekurangannya adalah karena sembarang saluran bisa dipakai, itu maka kompleksitas rangkaian yang diperlukan untuk menguji teks seluruh saluran chat secara paralel sehingga pencarian data di chat menjadi lama ya. Begitu. Kemudian atau diperlukan rangkaian yang lebih rumit, lebih kompleks untuk membandingkan semua teks secara paralel karena jumlah teksnya sangat banyak. Kemungkinan blok diletakkan di sembarang lain yang sedang tidak terpakai ya. Itu kemungkinan buruknya ya. Jadi malah nganggur nanti. Diharapkan akan mengatasi kelemahan utama dari direct mapping dengan harus menguji setiap cache untuk menemukan blok yang diinginkan. Nah tadi kalau format alamat di direct mapping ada 3, tag, line, satu slot, kemudian word. Kalau di asosiatif hanya 2 ya. 2 bagian yaitu untuk mengisi bit tag dan bit wordnya. Keterangannya adalah alamat memori diinterpretasikan sebagai tag dan word ya. Ini alamatnya berupa tag sama word. Tag merupakan identitas blok memori di sini. Setiap baris chat mempunyai 1 tag. Jadi kalau tadi di direct mapping ada line chatnya, ini tidak, jadi satu dengan bit tag ya. Tag menjadi kata kunci dalam setiap pencarian data. Kemudian langsung ke contoh soal. Diketahui main memory berukuran 16 MB, chat memory berukuran 64 KB. 1 byte ada 1 alamat, 1 kali calon data ada 1 blok memori, ada 1 line chat, ada 4 byte, ada 4 alamat yang ditransfer. Ditanyakan nanti jumlah bit alamatnya atau lebar alamatnya berapa, jumlah bit identitas atau wordnya berapa, jumlah bit tag, dan gambar format memorinya seperti apa, jumlah line chat, jumlah bit line, jumlah blok memori atau jumlah tag ya, itu sampai 6. Kita mulai seperti tadi ya. Jadi kita ketahui main memorinya 16 MB, chat memori 64 KB. 1 alamat sama dengan 1 byte, 1 kali taruh data, ada 1 blok memori, ada 1 line chat, ada 4 byte, ada 4 alamat. Nah, kita langsung mencari jumlah bit alamat yang diperlukan atau lebar alamatnya.
Dengan cara lihat ukuran main memori, ada 16 MB. 16 MB ini dijabarkan menjadi bilangan 2 pangkat. 16 itu 2 pangkat 4, mega itu 2 pangkat 20, menghasilkan 2 pangkat 24. Nah, ini angka 24-nya diambil untuk menunjukkan jumlah bit alamat yang diperlukan atau lebar alamatnya. Jadi karena tadi soalnya sama dengan yang dari mapping, maka menghasilkan lebar alamat yang sama ya, jadi 24 bit. Nah, nanti kita cari bit tag-nya dan bit word-nya. Oke, untuk sampai ini paham ya, udah membahas di dalam hampir mirip ya. Kemudian mencari jumlah bit identitas atau word-nya ya, dengan melihat dalam satu kali taruh data ada satu blok memori, ada 4 alamat. Nah, 4 alamatnya ini dijabarkan menjadi 4 itu adalah 2 pangkat 2. Nah, pangkat 2 ini kita ambil untuk menunjukkan bit word-nya ya. Ini ya, sesuai dengan warnanya. Jadi jumlah bit identitas atau word-nya adalah 2 bit ya, dari sini ngambilnya. Ingat, kalau jumlah bit ambil dari pangkatnya ya. Gitu ya. Kemudian nomor 3, jumlah bit tag. Untuk mencari jumlah bit tag, oke, jumlah bit tag itu jumlah bit alamat dikurangi jumlah bit identitas ya. Tadi udah ketemu bit tag-nya. Tadi udah ketemu jumlah bit alamat atau lebar alamatnya adalah 24 bit. Terus bit word-nya ada 2 bit, maka 24 dikurangi 2 ada 22 bit ya. Jadi gambar format alamat memorinya adalah nanti lebar alamatnya 24, sudah ketemu untuk bit word-nya ada 2 bit, bit tag-nya berapa? Tinggal dikurangi 24 kurangi 2, 22. Jadi bit tag ada 22 bit, bit word-nya ada 2 bit ya, gitu. Kemudian nomor 4, jumlah line chats. Nah, untuk mencari jumlah line chat, lihat ukuran chat memori lalu dibagi dengan 1 kali transfer data atau sama dengan 4 byte. Ukuran chatnya ada 64 KB ya, cek aja di soal, dibagi 4 byte. Nah, 16 kilo line 64 KB dibagi 4 byte menghasilkan 16 kilo line atau K line, 16 K line ya. Setelah ketemu jumlah line chat, kita cari nomor 5, jumlah bit line berdasarkan nomor 4. Lihat jumlah line chat pada nomor 4 yaitu 16 kilo line. Nah, 16 kilo line ini dijabarkan menjadi bilangan 2 pangkat ya. Maka 16 adalah 2 pangkat 4, kilo itu 2 pangkat 10. Nah, menghasilkan 2 pangkat 14. Tinggal menambahkan 4 sama 10 ini. Jadi 4 tambah 10 adalah 14. 2 pangkat 14. Nah, 14 ini diambil untuk menunjukkan jumlah bit lainnya. Jadi ada 14 bit lain ya. Walaupun di dalam format memorinya tidak ada bagian untuk line ya, barisnya ya, bit lainnya ya. Oke. Kemudian nomor 6, mencari jumlah blok memori. Lihat ukuran main memori lalu dibagi jumlah byte dalam satu blok memori. Ukuran main memori ada 16 MB, dibagi dalam satu blok memori ada 4 byte yang ditransfer. 16 bagi 4 menghasilkan 4 mega blok ya, karena ditayangkan jumlah bloknya. Nah, 4 mega bloknya ini tadi kemudian dijabarkan menjadi 2 pangkat 2 atau 4 itu adalah 2 pangkat 2, mega itu adalah 2 pangkat 20. Maka ada 2 pangkat 22. Nah, ini 2 pangkat 2 pangkat 22 ini akan menunjukkan jumlah tag-nya ya. Kalau dihitung nanti sekitar 4.194.304 tag ya, gitu ya. Nah, itu untuk perhitungan di associative mapping. Selanjutnya nanti di video berikutnya adalah membahas tentang set associative mapping. Silahkan dipelajari kembali. Semoga paham ya.
Oke.